Bismillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Bagus ya, pada semangat semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini jadwal seperti biasa bertemu lagi dan berjumpa lagi bersama Ibu dalam mapel PAI. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya silakan dibuka dulu dengan doa. Silakan KM untuk memimpin. Duduk siap. Belajar segera mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya berdiri, kita menyanyikan dulu lagu wajib ya. Lagunya Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ada yang tidak? Ada yang tidak hadir siapa? Uki, izin, Izin. Samdan. Ya. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Silakan sekarang diawali dengan baca Al-Quran. Dibaca dulu Quran surat Al-Insyirah. Ya, mulai. Baiklah anak-anak, coba perhatikan ke depan. Sekarang pembahasan kita melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin materinya tentang apa? Tentang Jadi kita melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kemarin sudah Ibu tugaskan membuat poster, nanti kita akan cek apakah sudah dikerjakan atau belum. Ya. Nah, perhatikan ke depan. Sebelum pembahasan lebih jauh, siapa yang tahu definisi dari jinah? Siapa yang ingat? Jinah apa? Silakan. Jinah? Ada yang tahu zina? Hubungan di luar nikah. Yang lain? Kenapa zina itu tidak boleh? Karena dilarang oleh Islam. Yang kedua, poin keduanya, pergaulan bebas. Kenapa kita harus menghindari pergaulan bebas?
Kenapa? Kenapa? Karena pergaulan bebas itu bisa merusak masa depan ya. Perhatikan. Nah, ini dalil terkait dengan larangan mendekati zina ada di Quran surat apa ini? Al-Isra ayat 30. Coba kita baca sama-sama. Ibu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Silakan kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dibaca terjemahnya oleh Dinar. Dan janganlah kamu mendekati zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat. Itu dalil terkait dengan dilarangnya mendekati zina. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai kaitannya dengan materi ini, yang pertama kalian harus mampu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian membaca dan menghafalkannya. Kemudian menjelaskan mengenai bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang terakhir, kalian harus mampu menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi zina. Nah, perhatikan dulu ke depan, Ibu akan memberikan pemahaman pada kalian terkait dengan materi zina. Ya, mengulang dari pembahasan minggu kemarin. Nah, di sini larangan zina dan pergaulan bebas, dalil terkaitnya terdapat di Quran surat Al-Isra ya. Kemudian hukuman bagi pelaku zinahnya ada di Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, ini sedikit ya pengertian zina. Zina itu secara bahasa adalah zina, kata dasarnya zana yazni. Secara bahasa itu perbuatan keji. Coba definisi zina baca oleh silakan. Zina. Ini zina apa sunah zina teh definisinya? Ya. Jadi pada dasarnya intinya zina itu adalah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan, maka hukumnya menjadi haram. Kalau yang udah nikah, halal. Mau kapanpun, mau dimanapun, halal. Kalau yang belum nikah, hati-hati, itu masuk golongannya haram dan perbuatan termasuk golongan yang sangat keji. Pengertian lain dari zina itu menghubungi wanita tanpa melalui akad yang syar'i. Makanya buat laki-laki ya sabar. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Yang dilakukan terburu-buru dan tergesa-gesa biasanya mendatangkan madorot. Seperti halnya ini. Seorang laki-laki tertarik kepada perempuan, ya Allah aku ingin memilikinya, tapi memilikinya itu dengan cara yang salah gitu ya, mengajak zina, mengajak apa gitu. Nauzubillahi min dzalik. Makanya di dalam Islam itu diatur ketika kita tertarik kepada perempuan harus melalui dulu akad nikah. Mau nikah? Nah, ini ya hukum zina ya, hati-hati, ini hukuman bagi pezina. Nah, di sini zina itu masuk perbuatan haram dan dosa yang sangat besar. Ya. Sudah jelas tadi di dalilnya bahwa mendekati zina itu dilarang, apalagi memperbuatnya. Jadi contoh mendekati itu bisa jadi berpacaran, berdua-duaan dengan yang bukan mahram ya. Nah, itu contoh-contoh hal-hal yang mendekati zina. Nah, kalian harus sadar bahwa di dalam Quran sudah jelas bahwa hukuman bagi pezina itu satu dirajam, kemudian dicambuk ya. Pernah melihat orang yang dirajam? Kalau di Indonesia jarang, tapi entah di Arab ya katanya ada hukuman. Ya, dirajam itu
ditabok 100 kali. Itu teh bagi yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah terus zina, dirajamnya itu harus sampai meninggal. Itu hukuman yang ada di Al-Qur'an, tapi rata-rata tidak digunakan ya. Nah, di sini contoh-contoh hal-hal yang mendekati kepada zina ya. Berpacaran, berdua-duaan di tempat sepi, kemudian melakukan kontak fisik antara laki-laki perempuan, berciuman, segala macam ya itu. Kemudian melihat konten video porno, apalagi mengenakan pakaian, ini juga penting bagi perempuan. Kita itu sudah jelas di dalam Quran, perempuan harus menutup auratnya, karena perempuan itu keindahan. Jadi ketika kita memamerkan bentuk tubuh kita, maka pandangan laki-laki itulah, ngerti ya kalian. Nah, ini ketika kita melakukan zina, maka menyebabkan 6 hal ini: menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kepakiran, kemudian mengurangi umur seseorang, mendapatkan murka, sudah jelas ya. Kemudian hisab, nanti di akhirat hisabnya jelek, mendapat siksa neraka. Ini dipercepat. Nah, kalau definisi dari pergaulan bebas, coba dibacakan definisinya secara istilah apa pergaulan bebas itu? Individu terkontrol. Oh, iya. Lah ya. Ini contoh jenis-jenis dari pergaulan bebas. Minuman alkohol ya. Kemudian mengikuti apa sih yang disebut clubbing ya. Kegiatan seperti itu ya, pergaulan bebas. Nah, ini ciri-cirinya bisa dilihat ya. Nah, ini cara bagaimana sih agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama, coba apa sih? Memperkuat. Ya, yang paling utama ya dari semuanya adalah agama kita harus, iman kita harus kuat. Gitu ya, bisa kalian lihat dan perhatikan. Nah, itu cara-caranya ya. Ada suaranya enggak ya? Ada ya? Coba sekilas ya ini. Enggak ada suaranya. Coba perhatikan ini akibat dari pergaulan bebas. Siapa yang pernah merokok? Ada? Awas, itu ciri-ciri masuk ke ranah pergaulan bebas ya. Tawuran antar pelajar. Labing tahu clubbing? Pernah nggak? Belum ya. Nah, ini nih nonton. Siapa yang pernah nonton? Biasanya surah serima. Ini berawal dari iseng-iseng, biasanya kecanduan dan itu yang biasa terjerumus gitu ya. Seks bebas. Ya. Itu akibat-akibatnya dari pergaulan bebas ya. HIV, hamil di luar nikah, kemudian ketergantungan obat. Nah, gitu ya. Itu ya sudah dulu. Nah,
Itu tayangan kaitannya dengan Gaulan kita harus bebas. menghindari pergaulan. Gaulan bebas. Nah, dari materi itu sekilas ya pendalaman materi yang Ibu sampaikan. Sekarang waktunya kita cek apakah di rumah mengerjakan posternya. Mengerjakan. Ya. Ini ada yang tidak mengerjakan. Mengerjakan. Silakan untuk mereview tugas yang dikerjakan di rumah. Tasya ke depan untuk menampilkan tugas yang Tasya buat. Ya, ke depan Tasya. Ya, silakan. Perhatikan ya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menampilkan hasil poster karya yang saya buat berkaitan dengan adab-adab pergaulan dalam Islam. Yang pertama ada menundukkan pandangan, terus yang kedua menutup aurat, yang ketiga tidak melunakkan suara, dan ada pergaulan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama ada menjaga pandangan, tidak bermusuhan, tidak bersentuhan, tidak berdua-duaan, dan tidak melemah lembutkan suara. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana? Untuk tugasnya bagus. Bagus ya. Dari segi ininya, editannya bagus. Dari isi dari materinya juga bagus ya. Nanti yang lainnya Ibu cek satu-satu. Nah, alhamdulillah. Sekarang tiba di penghujung, silahkan dibuka handphonenya. Ibu sudah mengirim link ya. Dibuka linknya. Ada linknya. Ada. Dibuka coba. Tulis nama, yang bisa membuka tulis nama sendiri, langsung login. Sudah terbuka. Ini udah masuk ya Tasya, Padma, Anissa. Silakan boleh mulai dikerjakan. Silakan, ini waktunya berjalan. Yang bisa ini, silakan dikerjakan di ini. Ini ada urutan pertama yang sudah mengerjakan Tasya. Masih berjalan ya. Silakan ngisinya dipercepat saja. Ada Tasya, Lasri, Rija, Anissa. Ya, masih Tasya yang ada di urutan pertama. Sekarang Sipa di urutan pertama. Silahkan terus maju. Ya, kita akhiri ya untuk sesi evaluasinya. Siapa yang pertama di urutan pertama? Sudah Ibu akhiri ya.
Nanti yang ada di urutan pertama ada reward ya. Siapa yang di pertama? Ini saya. Tenang ya. Nah, alhamdulillah setelah mengisi asesmennya bisa terlihat ya yang ada di urutan pertama siapa. Sekarang tiba di penghujung, silahkan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan, berdiri. Baik, kesimpulan dari dalam kesimpulan dari dalam konteks hukum dan moral dan sosial di hubungan seksual buat pernikahan yang sah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Minggu depan masih pembahasan kaitannya tentang larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas ya. Semoga kita sehat selalu dan minggu depan masih. Silakan ditutup untuk KM. Berdoa. Duduk siap, duduk siap. Duduk pulang, marilah kita pulang, marilah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan boleh langsung pulang ya.